boleh stop share screen dulu Mbak? Saya mau Ih. share screen sebentar. Siap. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang, dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman yang sudah bergabung pada acara SPES ke-12 hari ini. Perkenalkan, nama saya Nisa dari UPBJJ Kota Malang sebagai moderator pada acara hari ini. Narasumber SPES ke-12 kali ini adalah Kak Roaitu dari UPBJJ Jakarta. Izinkan saya untuk share screen untuk membacakan CV dari Mbak Roy. Apakah sudah terlihat share screen saya, teman-teman? Narasumber kita hari ini adalah Mbak Roaitu. Mbak Roaitu lahir di Jakarta tanggal 22 Mei tahun 2001, beralamat di Kepulauan Sarangbango, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Pendidikan terakhir Mbak Roaitu adalah SMK Negeri 4 Jakarta dan sekarang sedang menempuh S1 jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Terbuka. Mbak Roaitu memiliki pengalaman kerja di PT Waskita Karya Persero sebagai surveyor dan admin surveyor pada tahun 2017, di PT Bentara Karya Mandiri sebagai drafter dan admin konsultan dari 2019 hingga 2021, dan 2024 beliau bekerja di LSP IMABI, yakni Lembaga Sertifikasi Profesi sebagai admin sertifikasi. Baik, Mbak Roaitu, apakah sudah siap untuk memaparkan materi pada hari ini, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim, saya siap, Mbak Oke, Nisa, baik. terima kasih. Oke, baik, setelah ini adalah penyampaian materi oleh narasumber. Bagi peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat, dan akan saya bacakan di akhir sesi. Silakan Mbak Roaitu untuk memaparkan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Saya izin share screen ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roaitu dari UPBJJ Jakarta. Saya meneliti mengenai potensi ekonomi era pandemi dan pasca pandemi di Kota Jakarta Utara bersama Bu Ulu. Outline saya hari ini, saya akan membawakan mengenai research gap dan pendahuluan yang menjelaskan mengenai celah kesenjangan yang ada berdasarkan perbedaan dari data di lapangan, sehingga menjadikan alasan bagi saya untuk melakukan penelitian ini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang akan menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk metode pendekatan serta pengumpulan data yang dilakukan. Kemudian teknik analisis yang menjelaskan teknik analisis yang digunakan serta alasan pemilihan teknik tersebut. Dilanjutkan dengan hasil pembahasan yang menjadikan pembahasan dan hasil analisis. Kemudian akan kami simpulkan mengenai potensi ekonomi Jakarta Utara yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan ekonomi daerah pasca pandemi. Baik, kita lanjut. Berikut pendahuluan saya. Research gap yang kesenjangan yang saya temukan adalah Jakarta Utara ini berperan penting atau sebagai pusat pelayanan kawasan di DKI Jakarta dalam mendukung ekonomi dalam
dalam mendukung ekonomi dan pelayanan kawasan di sekitarnya seperti Jabodetabek. Atau lebih luas lagi. Saat ini Jakarta Utara mengalami kondisi penurunan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta Utara akibat pandemi COVID-19. Jika tidak dikendalikan dengan baik, penurunan laju pertumbuhan ekonomi ini akan berdampak signifikan terhadap sebagian besar wilayah di DKI Jakarta. Masuk lagi ke latar belakang, daerah yang saya ambil adalah Jakarta Utara, yang merupakan pusat pelayanan kawasan berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 31 tahun 2022. Yang direncanakan akan dilakukan pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan, dan pengembangan sektor industri dan perdagangan. Wilayah ini juga masuk ke dalam sub pengembangan wilayah yang berfokus pada infrastruktur, kualitas lingkungan, industri perdagangan tersebut. Jakarta Utara juga diidentifikasi menjadi wilayah yang direncanakan menjadi kawasan sentral ekonomi dan pelayanan yang mendukung tidak hanya DKI Jakarta tetapi juga wilayah sekitarnya. Di dalam peta arahan kawasan strategis tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar daerah utara di Jakarta Utara memiliki potensi strategis untuk pertumbuhan ekonomi regional. COVID cukup berdampak besar terhadap ekonomi Jakarta Utara. Karena pandemi COVID-19, banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan berdasarkan beberapa harus tutup operasinya. Banyak juga yang mendapatkan PHK karena hal tersebut, yang berdampak langsung pada kontribusi PDRB dari sektor-sektor tersebut. Pemulihan ekonomi berlangsung secara bertahap, namun lajunya menjadi lebih lambat dari sebelum pandemi. Dapat kita lihat bahwa tahun 2019 laju pertumbuhan ada di titik 3,79 yang menurun drastis di tahun 2020 yang berada di titik minus 6,22. Di tahun 2021, pemerintah gencar dalam melakukan peningkatan ekonomi sehingga meningkat ke titik 6,2. Namun kembali menurun lagi di tahun 2022 di titik 5,85. Kembali menurun lagi di tahun 2023 hingga mencapai 4,16. Kali ini kita masuk ke dalam metode penelitian. Objek yang saya ambil adalah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai kawasan yang kecil dan DKI Jakarta dalam wilayah yang lebih besarnya. Periode yang saya ambil adalah 2019 sampai 2023. Jenis data yang saya ambil adalah data sekunder, yaitu PDRB atas dasar harga kontan. Metode pengumpulan data menggunakan studi literatur dari sumber-sumber yang kredibel seperti situs portal daerah, dokumen daerah, Badan Pusat Statistik Wilayah. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang merupakan sumber kredibel untuk data ekonomi. Selain itu ada juga peraturan gubernur, rencana tata ruang wilayah, PPS tersebut dari kota tersebut, jurnal ilmiah, dan buku. Dari tahun jangka waktu 10 tahun belakangan. Kemudian penelitian ini menerapkan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis, location continent, shift share, dan tipologi klasik. Hal ini sesuai untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dalam ekonomi Jakarta Utara. Dengan menerapkan ketiga analisis ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai potensi ekonomi Jakarta Utara. Mari kita lanjut ke
ke teknik analisis. Teknik analisis yang pertama adalah teknik analisis LQ atau location continuing yang dilakukan untuk mengevaluasi pentingnya suatu sektor dengan membandingkan sektor lokal dengan sektor serupa di wilayah yang luas. Seperti sektor yang lokal itu berada di Jakarta Utara dan sektor yang lebih luas adalah DKI Jakarta. LQ ini dapat membantu identifikasi sektor ekonomi daerah yang menjadi basis. Kemudian teknik yang kedua adalah analisis SIPSER, membantu dalam memahami kontribusi relatif dari berbagai sektor ekonomi dalam pertumbuhan daerah lokal dibandingkan dengan sektor serupa di daerah setingkat provinsi tersebut seperti Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, hingga Kepulauan Seribu. Menurut penelitian sebelumnya dari Tarigan tahun 2004, pendekatan SIPSER dapat membedakan faktor-faktor lokal yang mempengaruhi pertumbuhan suatu sektor, sehingga dapat menjadi landasan bagi strategi atau kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Kemudian, teknik selanjutnya adalah tipologi klasen yang mengidentifikasi proses perkembangan masing-masing sektor dengan cara pengemplokan berdasarkan hasil penelitian dari Suwarno dan Sisadiati tahun 2022. Metode ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kecepatan pertumbuhan sektor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sehingga dapat difokuskan dalam strategi pembangunan yang lebih efektif. Tipologi klasen ini juga dapat mengelompokkan beberapa sektor berdasarkan pendekatan location continent dan total SIPSER sehingga dapat dicari titik tengah dari kedua teknik tersebut. Mari kita masuk lagi ke dalam hasil pembahasan. Dapat kita lihat bahwa DKI Jakarta memiliki 7 sektor basis. Yang pertama, yang paling besar adalah manufaktur di angka 2,72. Diikuti dengan agrikultur atau sektor pertanian, penyedia utilitas, penyediaan air bersih, manajemen limbah dan persampahan, sektor konstruksi, perniagaan dan servis otomotif, transportasi dan logistik. Ketujuh sektor tersebut merupakan sektor yang basis karena terdapat surplus sehingga dilakukan ekspor produk. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa ketujuh sektor ini merupakan cukup signifikan dari sektor serupa di DKI Jakarta. Kita masuk lagi ke hasil pembahasan. Lebih lanjut mengenai sektor manufaktur industri yang paling besar yang sebelumnya tadi saya jelaskan di angka 2,72 yang berkontribusi sebesar 32,24% terhadap perekonomian Jakarta Utara dengan nilai tambah sebesar dengan menyumbangkan 189,48 triliun di tahun 2022. Sektor industri Jakarta Utara merupakan penyumbang terbesar dari sektor serupa di DKI Jakarta. Jakarta Utara memiliki 473 unit industri kategori besar atau sedang yang sebagian besar berada di Kecamatan Penjaringan dan Cilincing. Berdasarkan data BPS Jakarta Utara 2023, dengan kontribusi terhadap DKI Jakarta sebesar 48,52% di tahun 2022 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 48,91%. Menjadikan sektor industri Jakarta Utara sebagai basis, sektor industri Jakarta Utara dapat memberikan dampak positif juga dapat dampak negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat serta secara relatif memicu terbukanya lapangan pekerjaan baru sehingga menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Namun masih cukup banyak dampak negatif terhadap lingkungan yang diberikan oleh industri berdasarkan penelitian dari Cordova tahun 2011.
Hal ini membutuhkan perhatian khusus untuk mencegah dampak pencemaran yang parah, dengan tetap melakukan pengendalian, pemantauan, serta pemeriksaan yang kompleks secara rutin, disertai sanksi dan kebijakan yang tepat. Masuk lagi ke sektor basis yang kedua, yaitu sektor pertanian. Dengan indeks 1,70 menjadi basis karena kontribusinya sangat besar terhadap perekonomian DKI Jakarta. Pembahasan sebagai Jakarta Utara sebagai penyumbang hasil pertanian terbesar, yakni 31,28% di tahun 2022, namun menurun di tahun 2023 menjadi 30,37%. Hal ini terjadi karena faktor cuaca buruk, terserang hama, dan penyakit pada tanaman, serta perubahan lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Jika hal ini terus berlanjut, dampaknya akan menyebabkan ketahanan pangan lokal menurun, harga pangan meningkat, pendapatan petani menurun, serta kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian DKI Jakarta pun ikut menurun. Berdasarkan penelitian dari Descartes dan kawan-kawan di tahun 2021. Sebagai salah satu basis, sektor ini perlu mendapatkan perhatian lebih terhadap perkembangannya. Masuk lagi ke sektor berikutnya, yang memiliki indeks 1,57, yaitu sektor penyediaan air bersih, manajemen limbah, dan persampahan. Pada tahun 2022, jumlah pelanggan PT Airta Air di Jakarta Utara mencapai 206,36 ribu, yang merupakan 47% dari total pelanggan di Provinsi DKI Jakarta, yaitu 494,35 ribu pelanggan. Sepanjang tahun 2022, PT Airta Air menyalurkan 84,89 juta meter kubik air di Jakarta Utara dengan nilai 664,42 miliar rupiah. Berdasarkan hasil penelitian dari Widiguna dan Pujiastuti di tahun 2023. Dengan nilai tambah dan jumlah pelanggan yang mencapai 47% DKI Jakarta, menjadikan sektor ini basis. Selanjutnya, sektor basis keempat dan kelima dengan indeks 1,32 adalah transportasi logistik. Sektor tersebut menjadi basis karena Jakarta Utara menjadi kontributor terbesar untuk sektor transportasi dan logistik di DKI Jakarta, serta keseluruhan yakni 24,70% di tahun 2022. Hal ini sejalan dengan peningkatan mobilitas pasca pandemi, mengembalikan jumlah pengguna kendaraan umum seperti Jaklingko, KRL, serta pengguna pelabuhan dengan perjalanan laut. Sektor ini pernah menurun signifikan akibat dampak COVID-19 karena perbatasan mobilitas masyarakat, namun dapat kembali meningkat secara perlahan pasca pandemi, berdasarkan penelitian dari Widiguna dan Pujiastuti di tahun 2023. Keadaan ini menunjukkan bahwa terdapat faktor tidak terduga seperti pandemi COVID-19 yang membuat Jakarta Utara membutuhkan strategi untuk mengatasi permasalahan tidak terduga tersebut. Masuk lagi ke sektor basis kelima, yakni sektor konstruksi. Menjadi basis karena kontribusi sektor ini merupakan yang terbesar terhadap PDRB DKI Jakarta, yaitu 23,52%. Pada tahun 2022, di tahun yang sama, sektor konstruksi di Jakarta Utara menyumbang 82 triliun atau 13,98% dari total PDRB di Jakarta Utara. Jakarta Utara perlu mengendalikan sektor ini karena sektor konstruksi memiliki dampak yang kompleks. Sektor konstruksi menyebabkan dampak positif seperti tersedianya fasilitas umum, infrastruktur, sarana prasarana daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya yang berperan vital sebagai pusat pelayanan kawasan DKI Jakarta. Juga berdampak negatif jika terdapat kesalahan dalam perencanaan dan operasionalnya, seperti keterbatasan lahan, pergeseran lahan pertanian, pencemaran suara dan udara, keselamatan pekerja, dan penggunaan lahan lainnya.
Sektor basis ke-6 memiliki indeks 1,21% adalah penyedia utilitas seperti listrik dan gas. Sektor ini menjadi basis karena kontributor terbesar kedua terhadap PDRB DKI Jakarta sebesar 23% di tahun 2022. Jakarta Utara memiliki 4 unit PLN dengan pelayanan pelanggan di Bandengan, Marunda, dan Tanjung Priok. Dengan jumlah listrik terjual di Jakarta Utara mencapai 8.364,392 kWh. Masuk lagi ke sektor perdagangan dan servis otomotif dengan indeks 1,9 yang menjadi basis karena kontribusi sebesar 18,9% terhadap PDRB Jakarta tahun 2022. Hal ini sejalan karena kembali meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat pasca pandemi. Namun nilai indeksnya lebih rendah dari sektor basis lainnya karena masih rendahnya perekonomian global yang menyebabkan harga komoditas meningkat. Dengan demikian, ketujuh sektor tersebut merupakan pegangan awal yang cukup baik untuk membangun kembali perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta Utara pasca pandemi. Kemudian mengenai sektor yang non basis, yang pertama adalah sektor pertambangan yang dengan indeks 0, yang menjadi non basis karena periode yang sama tidak terdapat aktivitas pertambangan di Jakarta Utara serta kota administrasi lainnya di DKI Jakarta selain Kepulauan Seribu. Karena Kepulauan Seribu cukup berdekatan dengan DKI Jakarta, Jakarta Utara mendapatkan dampak pencemaran udara yang cukup parah karena polusi dari bongkar muat batu bara hasil penambangan di kawasan Marunda. Selain itu, untuk sektor perhotelan dan jasa makanan ada 0,97, telekomunikasi informasi dengan indeks 0,24, properti dengan indeks 0,89, jasa perusahaan dengan indeks 0,80, administrasi dan keamanan negara dengan indeks 0,36, pendidikan dengan indeks 0,74, layanan medis dengan aktivitas sosial dengan indeks 0,81 dan jasa lainnya 0,91. Sektor-sektor tersebut menjadi non-basis karena belum dapat mencukupi kebutuhan lokal dan masih harus impor atau harus keluar daerah untuk mendapatkannya. Hal ini terjadi karena beberapa sektor tersebut terkena dampak dari pandemi tahun 2019. Sektor-sektor non-basis ini membutuhkan perencanaan yang tepat dari para pembuat kebijakan di Jakarta Utara. Diharapkan dengan memanfaatkan basis di Jakarta Utara dapat membantu pengembangan sektor non-basis ini menjadi basis selanjutnya. Kemudian kita masuk ke teknik shift share. Dapat kita lihat bahwa kontribusi terhadap nasional ada hampir seluruhnya hijau kecuali penambangan yang itu merupakan sektor yang merupakan pertumbuhannya lebih cepat daripada sektor serupa di DKI Jakarta. Kemudian sektor pertumbuhan industrinya Jakarta Utara cukup didominasi dengan sektor yang pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan DKI Jakarta. Daya saingnya didominasi dengan sektor yang berdaya saing dan komparatif, sehingga berkontribusi besar terhadap perkembangan Jakarta Utara. Kemudian shift share-nya di kolom keempat itu ada Jakarta Utara didominasi dengan sektor progresif karena terdapat 13 sektor ekonomi yakni pertanian, perniagaan, servis otomotif, manufaktur,
penyediaan air bersih, manajemen limbah dan persampahan, finansial, perhotelan dan jasa makanan, layanan medis dan aktivitas sosial, pendidikan, telekomunikasi, informasi, jasa perusahaan, transportasi dan logistik, dan jasa lain. Dari sektor pertanian menjadi progresif karena kontribusi Jakarta Utara lebih besar dari daerah lain. Jakarta Utara memiliki 461,20 hektar atau 71,4% dari DKI Jakarta. Terbanyak adalah tanaman padi. Berdasarkan data BPS Jakarta Utara 2023, dengan estimasi bahwa setiap tahun setiap 1 hektar lahan pertanian akan menambah pendapatan petani sekitar Rp7.027.000. Namun laju pertumbuhannya cukup lambat karena masih banyak petani yang belum berpengalaman atau belum mengerti teknik budaya lahan pertanian yang menyebabkan gagal panen. Berikut berdasarkan Dischartes dan teman-temannya di tahun 2021. Kemudian sektor manufaktur industri Jakarta Utara menjadi sektor progresif karena kontribusinya terhadap PDRB DKI Jakarta merupakan yang terbesar. Di tahun 2021, laju pertumbuhan industri naik signifikan hingga 12,73%, didorong dengan peningkatan produksi dan penjualan industri angkutan umum, alat angkutan, alat berat, barang logam, serta industri farmasi dan obat-obatan sebagai dampak pandemi COVID-19. Namun jika dilihat berdasarkan daya saing dan pertumbuhannya, sektor industri tersebut termasuk sektor yang pertumbuhannya cukup lambat dari sektor serupa di DKI Jakarta. Tahun 2022 menjadi tahun menurunnya pertumbuhan industri menjadi 6,66%. Cukup signifikan ya, karena turun 6%. Sektor industri juga bukan termasuk sektor kompetitif dan komparatif terhadap sektor lainnya. Berikut berdasarkan penelitian dari Widiguna dan Pujiastuti di tahun 2023. Meski begitu, industri tetap menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jakarta Utara pada tahun 2022. Sektor selanjutnya adalah penyediaan air bersih, manajemen limbah, dan persampahan menjadi progresif karena besar kontribusi terhadap PDRB DKI Jakarta serta daya saingnya yang tinggi. Jumlah pelanggannya mencapai 206.361 atau 47% di Jakarta Utara dari total 494,35 ribu pelanggan PT Airta Provinsi DKI Jakarta. Selama tahun 2022, air yang disalurkan di Jakarta Utara mencapai 84,89 juta meter kubik dengan nilai 664,42 miliar rupiah. Sektor selanjutnya adalah sektor perniagaan, servis otomotif menjadi progresif karena kontribusinya terhadap Jakarta Utara sebesar 18,9% di tahun 2022, serta menjadi salah satu dari 3 kontributor utama laju pertumbuhan PDRB di Jakarta Utara di tahun 2022 sebesar 5,85%. Selain itu, berdasarkan kontribusinya terhadap PDRB DKI Jakarta sebesar 19,34% dan daya saing yang cukup tinggi. Sektor selanjutnya adalah sektor transportasi dan logistik menjadi progresif karena kontribusinya terhadap DKI Jakarta cukup besar. Laju pertumbuhan industrinya yang akan terus berkembang selama 4 tahun terakhir serta daya saingnya yang kuat dibandingkan sektor serupa di Jakarta Utara, di DKI Jakarta. Pelabuhan tersibuk dan terbesar di Indonesia yaitu Pelabuhan Tanjung Priok berlokasi di Jakarta Utara. Ini menjadikan wilayah ini sebagai pusat logistik utama yang mendukung aktivitas perdagangan dan industri barang baik untuk kebutuhan domestik maupun internasional. Berdasarkan penelitian dari Utami tahun 2015. Selanjutnya, sektor perhotelan dan jasa makanan menjadi progresif karena kontribusinya sebesar 17% terhadap DKI Jakarta dan berdaya saing
namun pertumbuhannya cenderung lambat. Selanjutnya, sektor komunikasi dan informasi. Sektor ini menjadi progresif karena Jakarta Utara memiliki 64 kantor pos pembantu yang menyediakan 595.000 layanan di seluruh wilayah, sehingga sektor komunikasi dan informasi Jakarta Utara berkontribusi dengan nilai total 19 miliar rupiah berdasarkan penelitian dari Widiguna dan Pujiastuti tahun 2023. Selanjutnya untuk sektor finansial, properti, jasa perusahaan, pendidikan, layanan medis, dan aktivitas sosial dan jasa lainnya. Seluruh sektor-sektor jasa tersebut memiliki pertumbuhan yang cepat, berdaya saing, dan cukup progresif dari sektor serupa di DKI Jakarta. 13 sektor tersebut berpotensi dan diharapkan dapat berkembang untuk memicu peningkatan pertumbuhan PDB Jakarta Utara pasca pandemi. Sedangkan sektor non-progresifnya yang di bawah angka 0 karena terdapat 4 sektor. Seperti sektor pertambangan, seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak ada aktivitas penambangan di Jakarta Utara maupun di wilayah lain di DKI Jakarta kecuali Kepulauan Seribu. Karena berdasarkan kontribusinya terhadap provinsi, pertumbuhan tingkat daya saingnya lebih lambat dan tidak meningkat karena tidak dapat aktif. Ya, seperti itu. Kemudian untuk sektor penyediaan utilitas, konstruksi dan administrasi dan keamanan negara menjadi sektor yang tidak progresif karena indeks MIJ menunjukkan angka negatif yang jauh dari titik nol, sehingga teridentifikasi bahwa pertumbuhannya cenderung lambat, sehingga rendahnya daya saing dibandingkan sektor serupa di DKI Jakarta. Jika kita lihat sebelumnya, sektor konstruksi ini merupakan sektor basis, namun di analisis dengan teknik Shifter dapat diketahui bahwa ini tidak progresif atau pertumbuhannya cukup lambat. Kemudian kita masuk ke tipologi klasen, pendekatan, location, kontinen, dan shift share. Kita gabungkan antara kedua analisis tersebut dapat diketahui bahwa ada 4 sektor yang bertumbuh pesat, yaitu transportasi dan logistik, komunikasi informasi, layanan medis, dan aktivitas sosial dan jasa lainnya. Di sektor yang berkembang ada agrikultur, sumber daya alam, penyediaan utilitas, penyediaan air, konstruksi, perniagaan dan servis otomotif, perhotelan dan jasa makanan, finansial, properti dan pendidikan. Sektor kemudian yang terbelakang ada penambangan, manufaktur, jasa perusahaan, dan administrasi dan keamanan negara. Walaupun menjadi basis ekonomi yang serta bergerak progresif, dalam hal kontribusi terhadap wilayah, sektor ini menjadi terbelakang karena pertumbuhannya cenderung lambat serta daya saing yang rendah. Lambatnya laju pertumbuhan sektor karena ekspor luar negeri melemah akibat dampak pandemi COVID-19. Kegiatan ekspor impor luar negeri menurun di tahun 2019 hingga 2020. Menjelang 2021, perekonomian mulai bangkit dengan pelonggaran pembatasan kegiatan atau lockdown. Sektor ini menjadi sektor yang butuh perhatian khusus karena merupakan sektor basis dan progresif, namun masuk ke dalam kategori terbelakang. Selanjutnya, sektor-sektor yang terdampak COVID-19 mulai pulih dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1% pada tahun 2021. Sektor ekonomi mengalami perkembangan positif di tahun tersebut, kecuali penyediaan utilitas, jasa perusahaan, administrasi dan keamanan. Tahun 2023, perekonomian kembali normal dan terus
tumbuh seiring dengan pelonggarannya kebijakan perbatasan dan penurunannya kasus COVID-19. Desa lainnya menjadi sektor yang peningkatan tertinggi, yaitu 11,66%. Sementara dari sisi pengeluaran, ekspor mencatat peningkatan sebesar 9,8% berdasarkan penelitian dari Bidikuna tahun 2023. Kemudian untuk mengetahui kinerja perekonomian Jakarta Utara dapat dilakukan dengan membandingkan hasil EQ dan shift share tersebut. Itu berdasarkan dari penelitian Nur dan Rahman di tahun 2019 dengan menggunakan metode LQ dapat diidentifikasi basis, sementara shift share menggambarkan struktur ekonomi yang mengukur pengaruh faktor lokal terhadap pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Kombinasi dari kedua metode memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika ekonomi serta daya saing sektor-sektor di Jakarta Utara. Berdasarkan hal ini, kita ketahui bahwa ada nilai yang di atas 1, ada nilai EQ yang di atas 1, dan ada nilai shift share yang di bawah 0. Hingga dikumpulkan dalam 4 kategori, yaitu kita temukan 4 sektor unggulan, yaitu manufaktur, penyediaan air bersih, manajemen limbah dan persampahan, perniagaan dan servis otomotif, transportasi dan logistik. Keempat sektor ini merupakan sektor yang unggulan. Untuk membantu meningkatnya perlu dilakukan optimalisasi terhadap basis ekonomi yang menunjukkan fokus terhadap kegiatan ekspor sangat penting. Lalu untuk mengembangkan sektor untuk strateginya kita dapat melakukan pertahanan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional sektor unggulan melalui penguatan sektor-sektor pendukungnya yang merupakan sektor andalan, di mana sektor andalan tersebut ada agrikultur atau pertanian, penyedia utilitas, konstruksi, serta sektor yang masuk ke dalam potensial, yaitu ada sektor perhotelan dan jasa makanan, telekomunikasi, informasi, finansial, properti, jasa perusahaan, layanan medis dan sosial, jasa lainnya. Mohon maaf, suara saya terdengar. Mbak. Oke. Baik, saya lanjut. Selanjutnya untuk melakukan peningkatan daya saing sektor unggulan agar lebih kompetitif dan komparatif, terdapat sektor lainnya yang juga diperlukan. Ini bisa dicapai dengan beberapa langkah, yakni mengembangkan industri yang berfokus pada ekspor, baik yang padat karya maupun teknologi tinggi, yang menguatkan riset dan informasi industri untuk mendukung transformasi digital, meningkatkan daya beli masyarakat melalui kebijakan penguatan ekonomi domestik dan menggunakan kombinasi strategi ADLI. Kemudian kita juga dapat mengadopsi teknologi dan praktek industri 4.0 dalam manufaktur untuk meningkatkan efisiensi produktivitas dan informasi dalam proses produksi sangat diperlukan. Kemudian untuk sektor-sektor andalan seperti jasa, itu dapat dilakukan peningkatan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan dan pendidikan, lalu meningkatkan
atas infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, serta mendorong adopsi teknologi digital untuk efisiensi dan peningkatan layanan di sektor jasa tersebut. Kemudian pemerintah juga dapat membantu dalam pemasaran dan promosi untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik sektor jasa di pasar lokal, nasional maupun internasional juga penting. Disertai dengan pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor jasa seperti insentif pajak dan diregulasi. Selain itu, perlu adanya kerjasama sektor publik dan swasta untuk memperkokoh ekosistem layanan, serta fokus pada peningkatan kualitas layanan melalui sertifikasi dan standar internasional akan meningkatkan kepercayaan konsumen. Hal ini dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi Jakarta Utara menuju kondisi ekonomi yang lebih baik dalam berkelanjutan. Dilanjutkan dengan pendekatan sektoral. Dari tipologi klasen, kita bagi menjadi 4 kategori, yaitu sektor unggulan dan meningkat cepat, sektor unggulan namun terdesak, sektor yang relatif tertinggal, sektor berpotensi dan dapat meningkat cepat. Dari yang kita temukan, sektor unggulan dan meningkat cepat adalah pertanian, manufaktur yang menyediakan utilitas, penyedia air bersih dan limbah dan persampahan, konstruksi, perniagaan, dan servis otomotif. Hasil analisis tipologi klasen mengidentifikasi bahwa ketujuhnya memiliki pertumbuhan sektor tersebut pada PDRB Jakarta Utara lebih cepat dari sektor serupa di DKI Jakarta, dan kontribusinya terhadap PDRB DKI Jakarta juga signifikan dari daerah setingkat lainnya secara keseluruhan. Sektor pertanian menjadi unggul dan meningkat cepat karena indeksnya menunjukkan bahwa kontribusinya cukup besar. Luas panennya seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi ketujuh ini adalah sektor unggulan dan meningkat cepat. Kita masuk ke kontribusi sektor potensial terhadap daya saing. Keuntungan dari sektor-sektor tersebut adalah kontribusi sektor mendorong keragaman ekonomi, meningkatkan ketahanan terhadap fluktuasi pasar, dan meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan kekuatan unik dari masing-masing sektor. Keuntungan selanjutnya adalah investasi di berbagai sektor dapat menciptakan lapangan kerja yang mengarah pada peningkatan standar hidup dan peningkatan daya beli, sehingga memberikan manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya, ada kolaborasi antara sektor mendorong inovasi, menghasilkan ide-ide dan teknologi baru yang mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing dalam skala global. Namun ada tantangan dari sektor-sektor tersebut mengenai ketergantungan pada suatu sektor dapat menyebabkan ketidakseimbangan di mana beberapa sektor berkembang dengan mengorbankan sektor lain, sehingga membahayakan stabilitas perekonomian dan daya saing secara keseluruhan. Persaingan antara sektor juga dapat menimbulkan konflik, mengalihkan sumber daya dan perhatian dari sektor-sektor yang membutuhkan pembangunan sehingga menghambat kontribusinya terhadap daya saing. Tantangan selanjutnya adalah tantangan yang spesifik pada suatu sektor, seperti peraturan dan akses pasar dapat menghambat peluang pertumbuhan dan membatasi potensi kontribusi terhadap daya saing secara keseluruhan. Kesimpulannya, kita masuk ke dalam kesimpulan, di mana dari yang sebelumnya kita lihat Jakarta Utara memegang peran penting sebagai pusat pelayanan kawasan di DKI Jakarta dalam mendukung perekonomian layanan DKI Jakarta juga bagi wilayah sekitarnya seperti Jabodetabek atau lebih luas lagi, dengan kondisi penurunan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta Utara akibat dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil analisis LQ, Jakarta Utara teridentifikasi memiliki 7
ekonomi 7 sektor basis, yakni pertanian, manufaktur, penyediaan utilitas, transportasi dan logistik, penyediaan air, manajemen limbah, persampahan, dan perniagaan dan servis otomotif, serta konstruksi. Menjadi basis karena adanya surplus dengan peran besar Jakarta Utara terhadap sektor yang sama di DKI Jakarta. Hasil analisis kelasnya menunjukkan bahwa ketujuh sektor basis tersebut juga masuk ke dalam kuadran 1, kategori unggul dan meningkat cepat. Berdasarkan hasil analisis SIFSER, Jakarta Utara juga teridentifikasi memiliki 13 sektor progresif, yaitu pertanian, manufaktur, peniagaan dan servis otomotif, penyediaan air, manajemen limbah dan persampahan, perhotelan dan jasa makanan, layanan medis dan aktivitas sosial, teknologi komunikasi dan informasi, pendidikan, jasa perusahaan, finansial, transportasi dan logistik, properti, dan jasa lainnya. Sehingga Jakarta Utara berdasarkan ke-7 sektor basis tersebut dan ke-13 sektor SIFSER tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Jakarta Utara teridentifikasi memiliki 4 sektor unggulan yang menjadi potensi ekonomi Jakarta Utara untuk memperbaiki kondisi perekonomian pasca pandemi, yakni manufaktur, penyediaan air bersih, manajemen limbah dan persampahan, perniagaan dan servis otomotif, serta transportasi dan logistik. Keempatnya mengalami pertumbuhan yang cepat serta berdaya saing. Hal ini pun menjadi basis dengan mengembangkan sektor unggulan akan membantu mengembalikan kondisi pasca pandemi COVID-19. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, dilanjutkan oleh Mbak Nisa. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan saya memilih topik tersebut adalah karena salah satunya saya tinggal di Jakarta Utara. Saya lihat bahwa penelitian sebelumnya tidak ada, padahal Jakarta Utara merupakan pusat pelayanan kawasan di DKI Jakarta atau lebih luasnya yang dipicu oleh adanya pelabuhan terbesar di Indonesia, namun laju pertumbuhannya menurun. Seperti itu, Mbak. Itu juga dampak dari COVID-19. Jika tidak dilanjutkan, laju pertumbuhan tersebut maka akan semakin menurun dan akan berdampak signifikan terhadap DKI Jakarta. Seperti itu. Jadi memang Jakarta Utara ini potensial ya dari ekonominya. Iya. Ada yang membahas dari situ kan. Betul. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan topik kita hari ini, boleh raise hand atau menuliskan di kolom chat. Lalu proses pengerjaan karya ilmiahnya ini gimana, Mbak? Karena kan Bara itu juga bekerja ya, jadi bagaimana cara memanajemen pembagian waktu antara bekerja dengan kuliah agar tetap berjalan secara bersamaan gitu, Mbak? Untuk itu sebenarnya di saat saya mengerjakan karir, saya sedang lamar-lamar pekerjaan juga. Jadi ini baru dapat pekerjaan gitu, Mbak. Untuk memanajemen waktunya, saya bekerja di 2-3 hari kerja yang seharusnya seminggu. Jadi saya difokuskan di malam hari dan di hari libur. Seperti itu, Mbak. Saya cari-cari dari seperti studi literatur dari berbagai jurnal. Saya baca-baca dari berbagai jurnal, buku, dan situs lainnya seperti online. Seperti itu.
Kemudian saya explore Jakarta Utara dengan jalan-jalan sih Mbak. Jadi Seperti itu. sambil jalan-jalan dan juga mencari data ya Mbak ya. Betul Mbak. Oke, ini ada yang tanya Mbak di kolom Iya, komentar. silakan. Assalamualaikum, saya Novita, maba dari UT Bogor. Izin bertanya, untuk penelitiannya adakah terjun secara langsung Kak? Silakan dijawab Mbak Rola itu. Untuk penelitian saya juga terjun secara langsung namun tidak melakukan kuesioner Mbak. Karena saya lebih fokus pada studi literatur yang saya ambil dari jurnal-jurnal. Karena saya tinggal di Jakarta Utara, saya cukup sering explore keluar seperti ke kawasan yang lebih luas adalah ke area kota sebelumnya yang masih masuk ke dalam DKI Jakarta seperti itu. Terus untuk saya juga mengeksplor sektor manufaktur yang tadi sudah saya bahas terbesar, itu menjadi tempat kerja saya saat ini di Komatsu Indonesia yang ada letaknya di Cilincing. Itu adalah industri manufaktur yang cukup besar ya, karena kerjasama dengan pihak Jepang. Hal itu menurun karena dampak dari pandemi seperti itu Mbak. Oke. Jadi penjualannya cukup menurun. Oke, baik. Jadi dari tempat bekerja juga ya Mbak ya. Iya betul. Lalu ini ada yang raise hand dari Kak Fahrizal. Silakan Kak Fahrizal jika ingin bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Oke, baik. Terdengar Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak, saya lihat dari ini data-data, ini kan datanya data PDRB ya Mbak ya. Kalau dari indeksnya itu kan memang rata-rata kan memang sudah sektor unggulan ya dari tahun 2019 seperti manufaktur juga agrikultur, penyediaan air bersih, konstruksi itu orang memang udah basis dia ya. Nah di kita kan tahu tahun 2020 itu adalah puncaknya pandemi. Itu saya melihat efek dari pandemi tersebut pada data-data ini apakah mempengaruhi gitu, karena saya lihat datanya ya dari 2019 ke 2023 malah cenderung naik rata-rata ya semua, kecuali di perhotelan itu yang memang tahun 2020 itu meningkat drastis ya di indeks LQ-nya itu Mbak. Apakah karena itu hotel dijadikan rumah sakit dadakan pada saat itu kan kita alami, apakah seperti itu atau terus serapan tenaga kerjanya ini kan PDRB itu kan komponen faktornya itu banyak ya, termasuk serapan tenaga kerja. Itu bagaimana menceritakan perubahan efek dari pandemi ini terhadap misalnya perpindahan dari ke agrikultur itu kan menaik drastis itu di 2020, apakah karena orang pada di off-kan kerja gitu makanya sektor agrikulturnya meningkat gitu. Apakah kakak juga melakukan pengumpulan data itu dengan wawancara juga atau hanya dari PDRB aja Kak? Karena saya juga ada rencana mau membuat karil tentang perbandingan kebijakan pemerintah, jadi perlu masukan dari kakak. Sebelumnya saya ucapkan juga selamat, mungkin udah selesai ya Kak ya kuliahnya ya, tinggal tunggu wisuda aja. Itu saja. Makasih Kak. Oke, terima kasih. Untuk penelitiannya, saya lebih besar ke studi literatur, jadi saya menggunakan PDRB
Jakarta Utara seperti itu, dan sedikit explore lingkungannya. Saya tidak melakukan questionless sih, Pak. Cuman saya banyak melihat jurnal-jurnal mengenai pertanian dari Jakarta Utara seperti itu. Kondisi itu meningkat di tahun 2019, 2020, 2021 karena permintaan akan kebutuhan pangan cukup besar karena kebanyakan itu ada di rumah ya, Pak. Jadi namun kembali menurun di tahun 2023 gitu, Pak. Untuk sektor lainnya itu ada naik turun, Pak. Jadi karena efek dari pandemi juga, jadi kayak semacam investor susah landing di Jakarta Utara atau di seluruh Indonesia ya, seperti lockdown itu ada di seluruh dunia kan ya, Pak, maksudnya. Iya, seperti itu. Jadi para investor untuk investasi di Jakarta Utara itu cukup sulit, sehingga ada kadang bisa masuk, kadang bisa tutup produksi seperti itu. Jadinya naik turun. Saya melakukan research ini karena laju pertumbuhannya setelah meningkat namun kembali menurun lagi dengan nggak signifikan sih, cuman turun secara perlahan. Malah saya lihat di izin ya, Mbak. Malah saya lihat di penyediaan utilitas ini malah naik. Kalau itu indeks LQ-nya ya, naiknya itu malah signifikan. Kenapa di kesimpulannya itu penyediaan utilitas itu tidak termasuk dalam kesimpulan yang disarankan gitu? Untuk hasil kesimpulan ini kita lihat dari hasil analisisnya, Pak. Hal ini karena ada karena di utilitasnya total shift share-nya itu kurang seperti itu, Pak. Ada di indeks di bawah 0, sehingga ini menjadi andalan bukan unggulan, Pak. Untuk rumusnya juga kami mencari-cari gitu ya, Pak. Kami juga belajar mengenai secara otodidak sih. Untuk di semester sebelumnya juga pernah diajarkan kok. Baik. Ya, terima kasih Kak untuk penjelasannya. Ya, bolehlah nanti saya tanya-tanya ke Kakak. Mohon bantuannya untuk bimbingan lah. Terima kasih Kak. Siap, terima kasih. Oke, ini kan tadi Mbak Ra itu juga sambil belajar ya dalam mengerjakan karir ini. Pastinya dalam proses pembelajaran itu ada kesusahan atau ada sedikit kendala. Boleh diceritain nggak, Mbak, gimana kendalanya waktu mengerjakan karya ilmiah ini? Untuk kendalanya sih sebenarnya nih ya, aku perlu explore seluruh Jakarta Utara karena ini wilayahnya cukup luas. Teman-temanku pada pilih kecamatan atau lingkup yang lebih kecil gitu. Jadi aku eksplornya lewat peta. Aku belajar dulu GIS-nya, QGIS. Aku menggunakan QGIS bukan ArcGIS. Karena aku pikir itu kapasitasnya lebih kecil. Aku belajar otodidak dari YouTube, belajar dari Pak Guntur juga, dosen TWK. Aku belajar dari Bu Ulul. Bu Ulul sangat banyak membantu saya dalam mengerjakan karir ini. Untuk kuantitatif ini kan kita perlu analisis yang berdasarkan perhitungan yang signifikan gitu ya, Pak.
Iya betul. Saya otodidak dari YouTube sih, Pak. Sama rumus-rumus yang ada di buku dan situs internet seperti itu. Banyak kalau dicari. Kemudian Emang dari benar-benar belajar ya Kak ya. iya, benar. Jurnal sebelumnya juga aku cari-cari karil-karil yang hampir mendekati sama seperti itu. Jadi aku belajar dari situ, rumus-rumusnya semua. Aku pakai Excel sih. Sudah. Terus untuk pengerjaannya kurang lebih berapa bulan Kak? Mulai dari pengumpulan data, lalu mengolah datanya, terus proses asistensi ke dosen bimbingan juga. Boleh diceritain nggak Kak? Untuk itu aku sebenarnya sudah mulai ingin mencoba di semester 6. Semester 6 akhir kan ada jeda libur selama 3 bulan ya. Itu aku mau coba. Aku coba-coba cari-cari, ternyata apa yang awalnya aku mau teliti cukup jadi aku ganti penelitian gitu, Mbak. Ada kesalahan lah seperti itu. Kemudian untuk waktu ininya aku ngerjain selama 1 semester di semester 7. Di awal-awal itu selama beberapa minggu aku nggak ikut bimbingan karena dosen yang sebelumnya harusnya menjadi pembimbing aku jadi lost kontak seperti itu, Mbak. Jadi aku pindah bimbingan ke Bu Ulul seperti itu. Aku mengerjakannya selama semester 7 ini. Oh, berarti dulu waktu sebelum karil itu kan dibagi ya Kak ya, jadi ada bimbingan sementara. Nah waktu itu berarti Kak Roa itu masih belum ada asistensi sama sekali ya, dan baru efektifnya ada bimbingan itu waktu Tuton mulai berjalan gitu kan? Iya betul. Oke, berarti udah mempersiapkan jauh-jauh hari ya Kak ya, semester 6 itu ya. Jadi nggak waktu semester 7 terus lalu berpikiran untuk mencari topik apa gitu, enggak kan? Untuk sebelumnya di semester 6 aku udah punya topik gitu mengenai aku mau bahas pelabuhan, aku mau bahas ini, mau bahas itu, mau bahas. Cuman itu karena ada hal yang harus di-research gitu kan. Jadi aku pembimbing asistensinya tuh Bu Sinta, diganti lagi ke Bu Erika, cuman ada lost kontak gitu, Mbak. Jadi aku ganti ke Bu Ulul karena harus dikejar. Aku nggak mau di semester 8 karena takut mengulang juga kan di semester 7. Jadi ada kemungkinan untuk gagal, tapi alhamdulillahnya bisa diterima. Terima kasih banyak Bu Ulul. Bimbingannya aku bener-bener. Terus ada rencana untuk di semester 7. Baik. Terus ada rencana untuk publikasi nggak, Mbak? Karena kan ada. Ini topiknya baru pertama kali ya. Jadi penelitian yang baru gitu loh, Mbak. Jadi bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya begitu. Lalu untuk publikasinya bagaimana, Mbak? Rencana publikasinya? Untuk publikasinya masih dalam proses karena baru kemarin dicek sama editornya. Jadi masih dalam proses revisi seperti itu. Mau publikasi di mana, Kak? Di Jurnal Humaniora Sosial, JSHP pokoknya. Oh, JSH. Universitas mana itu, Kak?
apa ya? Sebentar. CSHP. Kayak pernah dengar gitu. Balikpapan. Politeknik Negeri Balikpapan. Oh, oke. Berarti kalau mau mempublikasikan seperti ini harus ada presentasinya nggak, Kak? Kayak seminar nasional gitu kan ada presentasinya, terus lalu dipublikasikan begitu. Atau cuma menyetorkan draft dari karya ilmiahnya saja. Aku masih dalam proses menyetorkan sih, Mbak. Jadi editornya cek, ada revisian, masih harus direvisi lagi. Beberapa sih yang harus direvisi. Seperti itu, Mbak. Oke. Sinta 4 bagus ya. Aku dapat ini dari Bu Ulul sih, Mbak. Oh, Aku tahu ini dari Bu Ulul. Oke. Makanya Bu Ulul sangat banyak membantu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. oke baik. Oke, monggo teman-teman. teman-teman. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya seputar topik kita hari ini atau out of topic juga boleh bertanya-tanya tentang karir itu bagaimana, bimbingan itu seperti apa. Silakan teman-teman. Kita masih ada waktu 15 menit lagi sebelum penutupan. Halo, Assalamualaikum. Izin Kak bertanya Iya. lagi. Oke, silakan. Saya mau tanya, kalau lulus dinyatakan lulus karir ini apakah harus kita ada publikasi seperti itu atau hanya yang lolos Turnitin 30% saja? Atau maksud saya apakah wajib gitu untuk dipublikasikan di jurnal atau hanya lulus Turnitin? Itu aja sih. Oke. Silakan Bu Ulul mau menjawab. Oh ya, ini saya yang jawab ya. Oke, baik. Tidak ada kewajiban untuk melakukan publikasi seperti yang dilakukan oleh Mbak Ratu. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya sebagai seorang pembimbing, inginnya kan kita share ilmu dan memberikan pengalaman belajar ke mahasiswa ya. Kami bertugas untuk mendampingi dan memfasilitasi, memberikan ruang belajar untuk teman-teman mahasiswa untuk menghasilkan sebuah karya atau memahami sebuah ilmu itu sendiri gitu. Nah, biasanya kalau saya pribadi, saya arahkan rekan-rekan mahasiswa untuk bisa publikasi gitu ya.